Hai guys, setiap orang harus memiliki mimpi. Jika Anda belum memiliki mimpi, temukan mimpi Anda. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana step by stepnya kita untuk mencapai mimpi kita. Seperti kata Bung Karno, bermimpilah setinggi langit, bermimpilah setinggi bintang, supaya jika kamu jatuh di antara bintang-bintang. Dan itu memang kenyataan. Jika Anda bermimpi rendah, ketika Anda jatuh kembali lagi ke tanah. Oleh karena itu, bermimpilah setinggi mungkin, setinggi bintang. Tidak ada yang melarang kita bermimpi setinggi bintang. Justru bahaya jika kita tidak memiliki impian. Ketika kita tidak memiliki impian, kita sama dengan tidak memiliki tujuan hidup. Jadi sangat penting untuk Anda memiliki impian. Perkenalkan, saya Sansen Chandra, founder dan CEO dari A1 Accessories. Saya terlahir di keluarga yang sangat miskin. Orang tua saya miskin, bahkan nenek saya juga miskin. Jadi kakek saya itu sudah meninggal ketika papa saya masih berusia sangat kecil, masih berusia 3 atau 5 tahun. Oke, nah singkat cerita, saya memiliki impian untuk tidak hidup miskin lagi. Karena saya sudah lelah dengan hidup miskin. Makanya ketika saya kecil, saya lebih fokus kepada cari uang daripada sekolah. Makanya nilai sekolah saya itu banyak merahnya. Di rapor saya itu banyak merahnya. Sampai-sampai mama saya bilang, yang penting naik kelas. Jadi bukan berarti saya bodoh. Bukan berarti saya bodoh jika Anda mau tahu IQ saya berapa. IQ saya itu hampir mendekati 140. Cuma memang saya terobsesi untuk mencari uang. Saya sangat terobsesi untuk mencari uang dari sejak saya SD. Jadi dari sejak SD, saya sudah belajar jualan stiker di depan rumah. Jadi saya pakai koran, taruh di lantai, terus saya taruh stiker. Jadi saya mulai jualan stiker, terus juga mulai jualan gambar-gambar seperti itu. Dan setelah saya mulai SMP, nah di sini saya mulai cari uang dengan cara yang kurang baik. Nah akhirnya setelah saya lulus SMA, jadi singkat cerita saya tuh nggak pernah ketinggalan kelas. Saya selalu naik kelas dengan nilai pas-pasan. Jadi singkat cerita, setelah saya SMA, saya dewasa, saya juga langsung bekerja. Dan tahun saya datang ke Jakarta dengan impian saya ingin mengubah seluruh kehidupan saya dan seluruh kehidupan keluarga saya. Nah, jadi singkat cerita, di saat itu saya bekerja di sebuah toko di Roximas, grosiran aksesoris handphone juga. Di sana saya bekerja, di awal tahun saya bekerja dengan gaji hanya 800.000. Jadi dengan gaji 800.000, jika Anda tahu, untuk makan aja sekali itu minimal 25.000. Saya makan sehemat-hemat ya sehari cuma 2 kali, itu 50.000. Dan itu butuh 1 bulan itu 1,5 juta. Karena jika Anda tahu, kita buka toko di Roxy di mall, nggak ada yang namanya libur, nggak ada yang namanya tutup, kecuali gedung tutup. Jadi bisa dibilang setiap bulan itu saya minus dan saya selalu kasuhan dengan bos saya. Namun, kenapa saya tetap bertahan hingga hampir 4 tahun? Karena di sana saya berpikir, ini adalah sarana saya untuk mencapai impian saya. Ini adalah sarana saya, jalan awal saya untuk mencapai tujuan hidup saya, impian saya. Jadi saya sudah, dari awal, saya sudah bisa melihat, kelak saya akan menjadi seperti apa, kelak saya akan menjadi siapa. Nah, di saat itu, saya bisa melihat diri saya di depan, di masa depan, saya akan menjadi seorang pembicara, seorang motivator, dan seorang inspirator. Dan boom, inilah hari ini saya berdiri di sini, berdiri di depan kamera, saya sharing kepada Anda cerita hidup saya. Jadi, untuk membentuk framework, langkah-langkah untuk mencapai tujuan hidup Anda, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus bisa melihat ke depan. Anda harus bisa melihat Anda menjadi siapa di depan. Ini dulu, see it. Anda harus bisa melihat Anda ke depan ingin menjadi siapa, dan Anda harus bisa dengan secara jelas melihat Anda menjadi siapa. Oke, nah itu langkah pertama di dalam framework Anda dalam mencapai untuk menuju ke impian Anda. Jadi arti dari melihat ini adalah Anda harus punya iman. Anda harus punya iman. Iman Anda taruh di depan. Karena sama seperti Anda mempercayai Tuhan, sama seperti Anda mempercayai surga. Tuhan dan surga di dunia ini tidak ada yang pernah melihat secara nyata.
Tapi mereka percaya. Orang-orang yang beriman, mereka percaya. Nah, kenapa mereka percaya kepada sesuatu yang mereka tidak kelihatan? Karena mereka percaya dengan iman. Sama seperti Anda melihat Anda di masa depan. Anda harus melihat dengan iman. Sometimes hidup akan membentur Anda, membentur kepala Anda di dinding. Anda akan mengalami begitu banyak masalah. Itu lumrah. Jangan kehilangan iman. Saya akan kasih contoh bukti nyata yang sudah berlangsung dan yang sedang berlangsung tentang orang-orang sukses yang bisa melihat diri mereka di depan. Contohnya Bill Gates. Bill Gates ketika dia membangun Windows, dia sudah dengan jelas melihat bahwa ke depannya setiap rumah-rumah akan memiliki Windows. Dan boom, hari ini terjadilah. Setiap rumah-rumah, hampir setiap rumah memiliki Windows, apalagi di Eropa, Amerika. Oke, dan yang sedang berlangsung saat ini adalah Elon Musk. Elon Musk melihat ke depan Mars akan menjadi tempat wisata bagi manusia. Dan boom, sekarang dia sedang membuat progres bagaimana manusia bisa berwisata di Mars. Oke, jadi orang-orang sukses mencapai impian mereka, hal pertama yang mereka lakukan adalah mereka melihat ke depan dengan iman. Jadi mereka itu seperti memvisualisasi, mereka sudah sampai di sana. Jadi bukan hanya melihat, tapi mereka sudah merasakan, melihat mereka sudah sampai di sana. Mereka merasakan mereka sudah di sana. Itu langkah pertama. Oke, dan yang kedua, Anda harus percaya. Believe it. Anda harus percaya. Anda harus percaya bahwasanya mimpi Anda ini hal yang mungkin, tidak ada yang mustahil. Dan Anda bisa mencapainya. Karena Anda bisa merasakannya dengan iman. Anda bisa merasakannya Anda di depan. Jadi Anda harus percaya. Oke, Anda tidak perlu percaya sampai 100%. Anda cukup percaya 51%. Jadi artinya lebih percaya daripada tidak percayanya. Percaya 51% bahwasanya Anda bisa mencapai impian Anda. Karena tanpa percaya akan sulit bagi kita untuk melangkah. Nah, makanya masuk ke step ketiga. Setelah Anda bisa melihat dan Anda percaya dengan impian Anda bisa Anda capai, langkah ketiga adalah do it. Lakukan. Lakukan segala hal. Lakukan langkah-langkah Anda untuk mencapai impian Anda. Memang pada faktanya, untuk mencapai impian, mencapai kesuksesan, tidak ada yang namanya highway. Tidak ada yang namanya jalan tol yang tidak ada penghalangnya. Setiap orang sukses pasti akan mengalami setiap masalah dalam perjalanan menuju impian mereka. Tetapi jangan berhenti. Anda akan seringkali di dalam perjalanan Anda mengalami berbagai banyak masalah, mengalami berbagai banyak benturan. Don't stop. Jangan berhenti. Terus lakukan. Anda akan mengalami penolakan, Anda akan mengalami banyak masalah yang terjadi di tim Anda. Anda akan banyak mengalami masalah-masalah keuangan. Itu biasa. Setiap orang sukses mengalaminya. Bahkan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dia pernah hampir bangkrut. Tapi karena dia seorang pebisnis yang memiliki visi yang jelas, memiliki impian yang jelas, dalam waktu singkat dia kembali lagi ke puncak, bahkan melebihi dari puncak yang sebelumnya. Oke, jadi do it and do it again. Jangan berhenti, jangan kehilangan iman Anda ketika Anda mengalami berbagai banyak masalah. Kemudian yang keempat, receive it. Terima. Ketika keberuntungan Anda datang, ketika keberuntungan Anda datang, Anda harus tahu keberuntungan datang ketika persiapan Anda yang matang bertemu dengan peluang. Itulah keberuntungan. Ketika keberuntungan itu datang, peluang itu datang, terima. Jangan ditolak. Jangan takut untuk menerima keberuntungan dan peluang yang datang pada Anda. Terima saja. Terima dan lakukan. Itulah jalan Anda, tiket emas Anda untuk bisa melaju lebih cepat kepada impian Anda. Oke, jadi terima keberuntungan yang akan datang pada Anda. Tapi Anda harus prepare dulu. Anda harus menyiapkan diri Anda. Dengan Anda melakukan komitmen terhadap jalan yang Anda lakukan, bertahun-tahun Anda pasti akan semakin siap, semakin matang terhadap jalan atau bisnis yang Anda lakukan. Sehingga Anda sudah siap. Ketika Anda siap, peluang datang, Anda akan mendapatkan keberuntungan itu. Dan jangan ditolak. Terima keberuntungan itu. Jangan takut untuk menerima peluang yang datang. Kebanyakan orang itu takut, mereka gugup, mereka tidak percaya diri. Jangan lakukan itu. Terima itu. Oke, dan yang kelima, setelah Anda menerima keberuntungan, Anda naik ke puncak. Yang kelima,
repeat it. Ulangi lagi. Jangan pernah merasa nyaman ketika Anda sudah berada di atas. Justru Anda harus berpikir lagi, bagaimana supaya saya bisa lebih baik dari sekarang, lebih banyak membantu orang lain, lebih banyak lagi bisa membuat lapangan kerja buat orang lain. Anda harus memikirkan bagaimana caranya saya bisa lebih dari yang sekarang. Ini bukan ambisi. Ini bukan ambisi, tapi ini sebuah keharusan. Mengulangi kesuksesan Anda. Karena saya kasih contoh, Nokia. Ketika Nokia sudah berada di puncak, mereka berada pada zona nyaman. Mereka tidak ingin lagi lebih. Makanya mereka menolak ketika smartphone kompetitor mereka sudah mulai masuk ke Android. Mereka tetap menolak Android. Mereka menolak dual SIM card. Mereka tetap pada iOS mereka. Mereka tetap pada single cardnya mereka. Dan akibatnya apa? Nokia langsung terjun ke bawah. Dan sekarang susah untuk naik. Maka oleh karena itu, Anda harus repeat. Anda harus repeat kesuksesan Anda dengan cara berpikir bagaimana caranya saya bisa lebih dari yang sekarang, lebih baik dari yang sekarang, lebih banyak menjangkau orang-orang, lebih banyak membantu orang lain, lebih banyak membantu lapangan kerja. Anda harus terus berpikir lebih. Oke? Nah, itulah 5 framework, 5 langkah di dalam framework yang perlu Anda lakukan dalam mencapai impian Anda. Yang pertama adalah see it. Anda harus bisa melihat dengan iman dan Anda merasakan bahwa Anda sudah berada di sana. Anda merasakan Anda sudah berada di titik impian Anda. Dan yang kedua, believe it. Anda harus percaya Anda bisa melakukannya. Anda tidak harus percaya 100%. Anda cukup percaya 51%, yang artinya lebih percaya daripada tidak percayanya. Dan yang ketiga, do it. Terus lakukan dan lakukan. Jangan menyerah dan jangan kehilangan iman. Dan yang keempat, receive it. Terima semua peluang dan keberuntungan yang datang. Jangan takut, jangan tidak percaya diri. Terima dan lakukan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah repeat it. Ulangi. Jangan pernah berada di zona nyaman. Saya akan sharing kepada Anda. Banyak orang yang memberi Anda, mungkin banyak orang yang memberi Anda nasihat, sudahlah bro, sudahlah sis, hidup itu ikut arus aja. Anda tahu, arus sungai itu mengarah kemana? Arus sungai tidak ada yang pernah mengarah ke atas. Arus sungai selalu mengarah ke bawah. Yang artinya jika Anda ikut arus, hidup Anda akan semakin ke bawah. Mungkin Anda merasa nyaman-nyaman, tetapi ketika Anda sudah berada di dekat jurang, Anda tiba-tiba tersadar, wah gila, saya sudah berada di dekat jurang nih, bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Makanya, jangan pernah hidup ikut arus. Arus selalu menuju ke arah bawah. Jika Anda ingin hidup Anda berubah, ingin hidup Anda terus meningkat, terus naik, Anda harus melawan arus. Memang melawan arus itu capek. Anda harus bergerak banyak, Anda harus berenang dengan cepat, mengeluarkan banyak tenaga. Tetapi apa yang akan Anda dapatkan, itu worth it. Dan Anda akan terus maju, selangkah pelan-pelan, menuju ke atas impian Anda. Bukannya ikut arus semakin turun ke bawah. Oke? Nah, ini saja yang bisa saya sharing. Jika Anda merasa video ini berguna bagi Anda, make sense buat Anda, masuk akal buat Anda, lakukan juga mulai hari ini. Dan sharing video ini ke teman-teman Anda. Dengan begitu, Anda mulai membangun personal branding Anda. Anda ingin dikenal sebagai siapa oleh kenalan-kenalan Anda. Mulai sharing, mulai posting di media sosial Anda, supaya Anda mulai membangun personal branding Anda. Oke, kemudian komen dan like apa yang ingin Anda beri masukan kepada kami. Terus juga jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng supaya ketika kami mengupload video baru setiap minggunya, Anda tidak ketinggalan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam sukses Indonesiaku.